Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wanda Amelia Hafza dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan hasil teori dari Tidermillen. Tidermillen lahir di Manhattan pada 18 Agustus 1928. Anak tunggal dari Abner Millen, seorang penjahit, dan Molly Gorkowitz. Ia dibesarkan di lingkungan Bensonhurst di Brooklyn dan lulus dari Lafayette High School pada tahun 1945 sebelum mendapat gelar sarjana dalam bidang psikologi, fisika, dan filsafat di City College of New York. Millen juga adalah seorang psikologi yang teorinya membantu mendefinisikan bagaimana para keilmuan berpikir tentang kepribadian dan gangguannya, dan akan mengembangkan ukuran yang digunakan secara luas untuk menganalisis ciri-ciri dan karakter. Yang kedua adalah konsep kepribadian menurut teori Tidermillen. Tidermillen 1969 mengajukan model yang dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan kepribadian dengan gangguan jiwa. Ia menggambarkan kepribadian sebagai suatu cara untuk bertahan hidup agar seseorang dapat beradaptasi di lingkungan yang beragam dan berubah. Gangguan biasanya merupakan reaksi maladaptif terhadap ancaman dari luar dirinya, karena dapat dikatakan bahwa gangguan adalah ketidakmampuan kepribadian untuk mengelola ancaman tersebut. Di antara diagnosis lainnya, Millen mendapatkan versi yang diperluas dari gangguan kepribadian agresif pasif yang ia sebut sebagai negativistik, dan diagnosis dapat didiagnosis dengan kriteria seperti mengekspresikan kecemburuan dan kebencian terhadap serangan yang membuat mereka beruntung dan mengaku tidak beruntung, buruk, dan membawa sial dalam hidup. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kia. Perkenalkan, nama saya Zaskia Octavia Devian. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Wanda. Materi selanjutnya adalah berikut perbandingan self-interest yang normal dan narsisme ekstrim yang self-defeating. Self-interest yang normal yaitu menghargai pujian, namun tidak membutuhkannya untuk menjaga self-esteem. Self-esteem ini merupakan harga diri. Yang kedua, kadang-kadang terluka oleh kritik. 3, merasa tidak bahagia dalam menghadapi kegagalan, namun tidak merasa berharga. 4, merasa spesial atau memiliki bakat unik. Yang kelima, itu menerima masa lalu secara logis, meski hal tersebut menyakitkan dan dirasa tidak stabil untuk sementara. Selanjutnya ada narsisme yang self-defeating. 1, lapar akan pemujaan, yaitu memerlukan pujian agar dapat merasa baik akan diri sendiri untuk sementara. Yang kedua, merasa lebih baik dari orang lain dan meminta penghargaan akan kemampuan yang tidak dapat dibandingkan. 3, berespon terhadap luka kehidupan dengan depresi atau kemarahan. Dan yang keempat itu adalah berespon terhadap ketidaksetujuan atau kritik dengan hilangnya self-esteem. Selanjutnya adalah, menurut Millen tahun 1969, ada 3 polarisasi yang mendasari terjadinya perilaku, yaitu mengejar kesenangan dan menghindari kesakitan, pasif atau bersifat akomodasi dan aktif memodifikasi lingkungan, dan terakhir itu ada berorientasi pada diri dan berorientasi pada lingkungan. Dari polarisasi tersebut, Millen membagi tipe kepribadian menjadi 8 bagian, yaitu ada independen aktif atau antisosial, independen pasif yaitu narsistik, dependen pasif submisif, dependen aktif histrionik, ambivalent pasif conforming, ambivalent aktif negativistik, detached pasif schizoid, dan detached aktif avoidant. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada independen negatif atau antisosial. Individu dengan kepribadian antisosial menolak kesakitan. Motivasinya lebih terarah untuk mengalahkan orang lain, cenderung bersikap selektif, menunjukkan keinginan otonomi, dan tingginya keinginan untuk balas dendam atas pengalaman masa lalunya merasa tidak adil.
2. Independen pasif atau narsistik. Individu dengan kepribadian narsistik menunjukkan kepercayaan terhadap diri sendiri yang tinggi, berusaha untuk mengejar kesenangan dan menghindari kesakitan dengan mengarahkan pada diri sendiri. Orang seperti ini memiliki self-image sebagai individu superior, mengarahkan reward dan kepuasan terhadap diri sendiri. Yang ketiga ada dependent active atau histrionik. Individu dengan kepribadian histrionik senantiasa berusaha memaksimalkan perlindungan dan pemeliharaan orang lain, dan untuk mencapai kepribadian tersebut, individu sibuk memanipulasi dan menampilkan aktivitas yang menggairahkan, serta melakukan manuver untuk mencari perhatian. Yang keempat ada dependent passive atau submissive. Individu dengan kepribadian submissive menunjukkan usaha memperoleh kesenangan dan menghindari kesakitan dengan cara selalu mengaitkan dengan orang lain. Yang kelima ada ambivalent active. Individu dengan kepribadian pasif agresif ini terombang-ambing di antara berorientasi pada diri sendiri dan orang lain. Yang keenam adalah pasif atau obsesif kompulsif. Individu dengan kepribadian obsesif kompulsif secara konsisten menunjukkan sikap hormat dan menunjukkan kepatuhan yang tinggi di dalam relasi interpersonalnya. Perilaku mereka sangat hati-hati, ragu-ragu, pasif, patuh terkendali, dan adanya keharusan untuk melakukan sesuatu dengan sempurna. Yang ketujuh adalah detected active atau avoidant. Individu dengan kepribadian ini mengalami kesenangan sedikit, lebih banyak kesedihan dan penderitaan, sedikit mengalami kegembiraan. Individu dengan kepribadian ini merasa kehilangan kompensasi diri dan harga diri. Yang ke-8 adalah detected passive atau psikozoid. Individu dengan kepribadian psikozoid ini menunjukkan kepolarisasi yang sangat lemah untuk memperoleh kesenangan maupun menghindari kesakitan. Mereka menunjukkan kapasitas energi yang lemah, sedikit berbicara, apatis, kebutuhan afeksi yang lemah, tidak bergairah di dalam relasi sosial pasif, dan cenderung menjaga jarak. Sekian pesan dari saya, terima kasih. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dari teori Tidermilan. Menurut Tidermilan, pola perilaku atau cara berhubungan dengan orang lain yang benar-benar kaku, kekakuan tersebut menghalangi mereka untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan eksternal, sehingga pola tersebut pada akhirnya bersifat self-destructing. Trait-trait kepribadian terganggu menjadi jelas di masa remaja atau awal masa dewasa dan terus berlanjut di sepanjang kehidupan dewasa. Semakin mendalam dan mengakar sehingga semakin sulit untuk diubah. Tanda-tanda peringatan akan adanya gangguan kepribadian dapat dideteksi pada masa kanak-kanak, bahkan pada perilaku bermasalah dan anak-anak prasekolah. Anak-anak dengan gangguan psikologis atau perilaku bermasalah di masa kanak-kanaknya seperti gangguan tingkah laku, depresi, kecemasan, dan ketidakmatangan lebih besar resikonya dibanding resiko rata-rata untuk mengembangkan gangguan kepribadian di kemudian hari. Dan menurut saya teori Tidermilan ini memang lebih banyak menjelaskan tentang sisi negatif dari kepribadian manusia. Dan Tidermilan ini adalah seorang paham penganut psikoanalisis. Psikoanalisis ialah ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan pengikutnya. Jadi teori psikoanalisis ini adalah salah satu teori yang membahas tentang hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki oleh manusia. Unsur utama teori ini juga adalah motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.